Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat dan soleh-solehah? Bertemu kembali ya bersama Bu Aini di pelajaran PABP. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Boleh dibuka di buku paket PABP halaman 105 sampai 107. Tapi sebelumnya kita review materi terlebih dahulu ya. Minggu kemarin kita belajar tentang Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ada yang masih ingat dengan gerakannya? Nah, soleh-solehah kita baca terlebih dahulu ya suratnya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, soleh-solehah di sini bisa dilihat ya artinya sudah ada ayat 1 sampai ayat 3. Quran Surat Al-Asr ini ada kaitannya dengan kisah Nabi Lut yang akan kita bahas hari ini. Nabi Lut itu terkenal dengan orang yang disiplin menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, soleh-solehah kita lanjutkan ya. Di sini ada silsilah Nabi Lut alaihissalam. Nah, bisa dilihat ya yang dilingkari berwarna merah. Di sini ada Ibrahim dan Lut berdekatan. Jadi, Nabi Lut ini masih keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam karena merupakan anak dari saudara laki-lakinya Nabi Ibrahim. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim berasal dari Babylon dan pindah ke negeri Syam. Kemudian keduanya berpisah. Dan Nabi Lut menetap di Palestina, tepatnya di negeri Sadum atau bisa disebut dengan Sodom. Kaum Nabi Lut bernama kaum Sadum. Dan istri dari Nabi Lut termasuk orang yang durhaka karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita singkat Nabi Lut di sini, soleh-solehah. Untuk cerita singkatnya boleh disimak di video kisah Nabi Lut alaihissalam yang sudah dibagikan oleh Bu Aini nanti ya. Jadi akan dibagikan link. Nah, sekarang kita berlanjut kepada apa saja sih siksaan bagi kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sadum yang selalu menentang ajakan Nabi Lut alaihissalam. Sebelumnya kita simak penjelasan tentang kaum Sadum terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada perilaku buruk dari kaum Sadum ya. Bisa disimak di sini. Dakwah atau ajakan Nabi Lut alaihissalam untuk menyembah Allah selalu ditolak oleh kaum Sadum. Kemudian dicemooh atau diejek serta ditantang oleh kaum Sadum untuk mendatangkan azab. Jadi Nabi Lut ini ditantang oleh kaum Sadum untuk mendatangkan azab. Hei Lut, datangkan azab kepada kami, kata kaum Sadum ya. Kemudian kaum Sadum adalah kaum yang sangat durhaka kepada Allah karena perbuatannya yang sangat tercela. Perilaku buruk kaum Sadum diantaranya yaitu perampokan, pembunuhan, menikah dengan sesama jenis, dan selalu menganiaya manusia. Itulah perilaku buruk kaum Sadum ya, banyak sekali ya soleh-solehah. Nah, di sini ada siksaan-siksaan untuk kaum Sadum. Nabi Lut alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dakwahnya ditolak atau diejek. Sebelum Allah menimpa siksaannya kepada kaum Sadum, Allah telah mengutus 3 malaikat yang sebelumnya sudah bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 malaikat itu menyamar menjadi pemuda tampan dan ternyata kaum Sadum tertarik kepada pemuda tampan tersebut. Padahal pemuda tersebut adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah Allah memberikan azab kepada mereka melalui 3 malaikat itu. Nah, apa saja sih siksaan untuk kaum Sadum? Nah, di sini ada ya siksaan kaum Sadum diantaranya matanya menjadi buta,
kemudian gempa bumi yang sangat dahsyat disertai angin yang sangat kencang, dan hujan bebatuan. Kebayangkan soleh-solehah, biasanya kita hujan air, ini adalah hujan batu. Jadi semuanya binasa, semuanya hancur, tidak ada yang tersisa kecuali kaum Nabi Lut yang beriman kepada Allah. Oke, nah soleh-solehah, untuk tugasnya disimak baik-baik ya. Ada 2 tugas, diantaranya yang pertama yaitu menyimak video kisah Nabi Lut melalui link yang akan dibagikan nanti. Kedua, mengisi buku paket PABP halaman 108 sampai 109 bagian A dan B saja ya. Jadi yang bagian C itu tidak usah diisi, dilewat saja. Kemudian upload tugasnya melalui Google Classroom pada topik tugas bidang PABP Selasa 2 Februari 2021. Jangan lupa cantumkan nama ya. Atau boleh kirimkan langsung tugasnya melalui WA Bu Aini. Nah itu ya soleh-solehah. Dan insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan PABP. Terima kasih soleh-solehah atas perhatiannya. Tetap semangat ya soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.